Nah, itu yang harus yang generasi kita yang harus terus mau nggak mau kita harus cerita. Tidak semudah, karena kita berkata apa, pada saat kamu tidur, saat kamu berbaring, saat kamu berjalan, dimanapun kamu berada, diulang terus kepada anak cucumu tentang perbuatan besar Tuhan dalam hidupmu. Artinya mereka tidak akan pernah melupakan dari mana kita diambil. Oke. Jangan berpikir bahwa dulu sudah jadi gedung gereja besar, jemaat ratusan ribu atau segala macam. Dulu jadi perusahaan, enggak. Mereka harus dengar bagaimana fighting spirit orang tua kita. Bagaimana mereka membayarnya, bagaimana mereka melewati tanpa mereka cengeng dan segala macam, tidak pernah give up dan tidak pernah menyerah. Itu harus ditularkan, itu harus diulang-ulang, kata kitab Ulangan. Kalau kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah ngulangan ke anak kita, ya mereka bagaimana mereka tahu? Istilah gitu, yang semua serba sudah ada semua dan digital semua gitu loh. Welcome keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastors. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Dan hari ini kita akan membahas satu pokok pembicaraan yang luar biasa. Sekarang podcast akan membahas tentang khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan di Higher Than Ever Church. Sehingga kita bisa lebih dalam mengerti akan khotbah-khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu. Dan di studio sekarang sudah ada bersama dengan kita Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru dulu. Selamat Natal Tahun Baru untuk ini keluarga Higher Than Ever dan semua teman-temannya ada di kota, di negara-negara lain juga. Yang ikut menyaksikan program acara dan ini. Keluarga kita juga yang streaming. Oke, Pastor. Hari ini kita akan membahas satu judul khotbah dari Pastor, yaitu Fighting with Honor. Fight with honor. Fight with honor, ya. Jadi bertaruh dengan kehormatan, penuh kehormatan. Nah, Pastor, saya ingin kita langsung membahas beberapa hal yang mungkin biar memperjelas dari khotbah Pastor hari itu, kira-kira 2-3 minggu yang lalu, yaitu tentang fighting with honor, fight with honor. Itu apa sih Pastor sebenarnya? Jadi gini, itu saya ambil satu ayatnya dulu ya. Saya mengambil dari firman dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Karena waktu itu seorang rasul besar bernama Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bukan mengakhiri pertandingan yang baik, tapi dalam konotasinya masih juga pertandingan lari, maraton atau tuh oke. Tapi dalam bahasanya berkata, I have fought the good of fight. Aku ini sudah bertarung dalam sebuah pertarungan. Nanti kalau di kitab 1 Timotius sekian, aku sudah bertarung dalam pertarungan iman. Nah, dan kemudian dia berkata, I finished my race, dan aku menyelesaikan sampai garis akhir pertandinganku dan aku menjaga imanku. Jadi pertarungan dengan penghormatan itu adalah gini, kekristenan itu tidak boleh lembek. Misalnya gitu. Kita jadi orang Kristen adalah orang Kristen yang hidup dalam sebuah pergulatan dan pergumulan. Karena kata fight atau kata bertarung itu dalam bahasa Yunaninya adalah memakai kata agonizomai atau agony. Dari akarnya agony. Agony itu kesakitan. Orang perempuan melahirkan itu adalah agony. Dengan saya. Nah, Paulus berkata, aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik, pertarungan iman. Aku sudah menderita agony. Dan itu ayat yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berkata, sempitlah melalui pintu yang sesak itu. Itu memakai kata agony. Sedikit orang yang bisa masuk ke dalam pintu kerajaan surga, sedikit. Sesaklah pintu itu. Itu maka kata agony. Jadi tidak bisa kekristenan itu seperti orang lenggang kangkung atau istilahnya nyantai dan kemudian hidup enak-enakan gitu. Berkat terus. Jemaahnya berkat. Walaupun tahun ini kita percaya ada divine prosperity, tapi juga mendapatkan divine prosperity pun dalam sebuah pergulatan gitu loh. Ada perjuangan yang kadang harus sampai tanda petik secara alam roh ya, bukan secara jasmani, sampai berdarah-darah, sampai
belajar sampai apa, itu ngalami pergulatan yang begitu besar. Paulus ini pada saat mengucapkan kata ini sedang di dalam penjara. Dia berkata kematianku sudah dekat. Dia sudah karam kapal, dia sudah dibuang, dicambuk 40 - 1, dilemparin batu, hampir mati, kemudian bangkit lagi. Jadi perjuangan Paulus yang lewat itu tidak mudah. Gitu. Makanya marilah bertarung atau berperanglah dengan sebuah kehormatan. Jangan jadi orang Kristen yang gampang menyerah, sudah gampang sedikit give up. Itu seperti itu. Oke, Pastor. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang Gen Z terkenal lagi banyak dibicarakan. Waduh, Gen Z ini nggak punya fighting spirit dari orang-orang zaman dulu kan mungkin lebih mengenal itu ya di zaman-zaman yang lahir di tahun 70 apa 60-an atau mungkin yang generasi kita yang lebih tua kalau ngomong soal fighting mungkin mereka sudah pernah melewati namanya penderitaan zaman penjajahan dan sebagainya. Dulu saya berpikir yang sama bahwa kenapa ya generasi Z atau kemudian ke atas ke alpha dan beta dan segala macam itu kok tidak mempunyai fighting spirit, karena sebetulnya bukan salah mereka. Kenapa kok begitu? Zaman kita waktu saya masih lahir, kita nggak lihat komputer, kita nggak lihat medsos, semua permainan serba digital nggak ada. Kita masih main layang, kita masih umbul, masih main setinan atau kelereng dan segala macam. Begitu Gen Z sudah lahir, itu komputer sudah canggih. Bukan milenial, sudah canggih. Artinya mereka lahir sudah dalam keadaan semua serba digital. Serba cepat, serba mudah, serba gampang. Coba dibandingkan generasi yang lama, zamannya X sama Boomers dibandingkan dengan generasi Z untuk masalah komputer, untuk masalah aplikasi, kita masih kalah. Kalah. Gitu kan? Berarti kan keadaan yang membuat mereka jadi begitu sebenarnya. Nah, Pastor, apakah ini karena akibat juga dari kita generasi yang sudah diberkati karena kita sudah fight dengan Tuhan, betul. Kemudian kita ikut Tuhan, sebenarnya semua jadi lebih nyaman. Nah, generasi yang kita lahirkan ini tidak mengalami lagi penderitaan yang seperti kita alami atau generasi yang sebelumnya alami, sehingga kemudian mereka justru malah jadi generasi yang nggak kuat lagi fightnya dengan itu segala sesuatu. Benar Pastor Mike. Itu kita tidak memungkiri lah. Karena mungkin the founder atau istilahnya orang-orang yang lama entah membangun perusahaan dengan berdarah-darah, dengan harus naik sepeda dulu. Kita lihat cerita-cerita mereka yang hari ini seorang pengusaha yang kaya raya, para konglomerat itu memulai sesuatu dengan berdarah-darah lah, dengan menangis, dengan utang begitu banyak dan segala macam, dan akhirnya sekarang setelah dia melewati semua ini, anaknya nggak melewati. Tapi apakah anak itu harus melewati yang sama seperti orang tuanya? Menurut saya kan ya enggak kan. Masa ada harus dibuat miskin dulu anaknya menderita, kan ya nggak mungkin juga. Contohnya juga seperti ini, kita mau belajar dari generasinya Abraham ke Ishak ke Yakub, ya kan? Abraham itu pada saat dia sudah menggali sumur, pertanyaannya kenapa Ishak tidak menggali sumurnya sendiri? Dia kan menggali sumurnya Abraham. Betul kan? Artinya kan dia meneruskan sumurnya bapaknya. Demikian juga dengan generasi Z sama beta sekarang ini, dia meneruskan semua perjuangan orang tuanya. Cuma masalah pribadinya dengan Tuhan itulah yang dia harus memutuskan untuk fighting. Bagaimana Pastor kita menurunkan fight ini, spirit fight itu kepada anak-anak kita? Nah itu yang harus yang generasi kita yang harus terus mau nggak mau kita harus cerita. Tidak semudah, karena kita berkata apa, pada saat kamu tidur, saat kamu berbaring, saat kamu berjalan, dimanapun kamu berada, diulang terus kepada anak cucumu tentang perbuatan besar Tuhan dalam hidupmu. Artinya mereka tidak akan pernah melupakan dari mana kita diambil. Jangan berpikir bahwa itu sudah jadi gedung gereja besar, jemaat ratusan ribu atau segala macam. Dulu jadi perusahaan, enggak. Mereka harus dengar bagaimana fighting spirit orang tua kita. Bagaimana mereka membayarnya, bagaimana mereka melewati tanpa mereka cengeng dan segala macam, tidak pernah give up dan tidak pernah menyerah. Itu harus ditularkan, itu harus diulang-ulang, kata kitab Ulangan. Kalau kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah ngulangan ke anak kita, mereka bagaimana mereka tahu? Istilah gitu, yang semua serba sudah ada semua dan digital semua gitu loh. Karena sekarang kondisi ya itu tadi, saya pernah dengar itu perumpamaan katanya gini, yang generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Nah, itu kan parah banget. Tapi kalau lihat pola Alkitab, setelah Abraham, Ishak, Yakub dan akhirnya jadi bangsa yang besar. Tambah besar. Artinya berhasil. Iya.
Ya kan? Iya. Berarti kan gak gagal kan? Abraham itu kan gak gagal kan? Iya. Dia bisa menurunkan ke 4 generasi. Dan saya dengar satu perkataan dari hamba Tuhan dari survei berkata, kalau sudah melewati generasi pertama bisa turun ke 2, dari 2 bisa turun ke 3, 3 ke 4 itu sudah gak terbendung. Oke. Jadi bangsa besar Israel hari ini. Iya. Artinya itu bisa diturunkan tanpa kehilangan fighting spiritnya. Memang nanti Tuhan akan beracara dengan setiap generasi itu berbeda, betul kan? Iya, Ishak kan bukan Abraham. Iya. Ishak juga tidak berdarah seperti Abraham. Iya. Betul kan? Ishak kan juga tidak kesulitan untuk mendapatkan anak sambil harus menunggu 25 tahun. Iya. Betul kan? Iya. Tapi nanti di Yakub dia akan bergulat sulit lagi dia. Bergumul. 14 tahun bagaimana dia bisa mendapatkan nama seorang Allahnya Israel. Setelah dia di rumahnya Laban. Iya. Jadi setiap generasi itu saya percaya generasi itu betul. Setiap generasi itu mempunyai pola tersendiri yang kita harus belajar untuk menghormati itu. Tapi setiap generasi ada proses Tuhan sendiri masing-masing. Ya. Nah kita tinggal apa itu Pastor? Menyerahkan atau gimana nih supaya generasi-generasi kita bisa. Harus ngajar, kita harus terus cerita ke mereka. Yang Alkitab Ulangan berkata, harus ceritakan perbuatan ajaib Tuhan dalam hidupmu. Tuhan kan cerita, kalau bagaimana aku membawa kamu keluar dari Mesir, bagaimana kamu melewati Laut Merah, bagaimana aku memberi mana turun dari langit, itu harus diceritakan. Jadi mereka tidak akan pernah lupa perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Hari ini pun saya kan punya anak generasi Z. Iya. Ternyata anak saya tidak lembek itu. Dia punya fighting spirit. Dia berangkat magang dari jam 9. Selesai magang itu baru jam 6. Ini sudah hampir 1 tahun nih. Selesai magang jam 6. Kemudian habis itu dia harus masuk MK. Setiap hari itu pulang rumah jam 10. Kamu tuh kok kayak orang... Tiap hari. Iya. Ke MK ngunjungin jemaatnya, ngunjungi rayonnya, ngunjungin MK-nya. Udah habis itu latihan musik segala macam. Tiap hari. Jadi itu bisa istilahnya kali ini. Kalau engkau cerita tentang perbuatan Tuhan di masa lalumu, bagaimana yang founder ini pernah lewati, dia tidak despise kok. Despise apa? Tidak meremehkan. Tidak meremehkan kok. Okay. Dia sangat menghormati kok. Wah, berarti bayarannya papa tuh mama nenek moyang itu luar biasa ya. Dia menghormati banget. Oke, Pastor. Oke. Nah sekarang gini, bagaimana sih kita menang dalam fight itu? Dalam pertarungan itu. Contoh misalnya kita langsung yang lebih spesifik ya, Pastor. Misalnya saya punya pertarungan dengan hutang. Ya. Nah apa sih sebenarnya, pasti jemaat juga mengalami banyak hal dalam itu. Fight dengan hutang bagaimana sampai bisa breakthrough. Kemarin saya sempat mengucap di mimbar berkata, kalau kamu tidak bisa menang dalam pertarunganmu sekarang, misalnya hutang nih ya, nanti anakmu kan ngalami kan. Karena saya omong lagi sama jemaat berkata begini, musuh kita itu bukan manusia. Bukan darah dan daging, Efesus 6. Tapi penghulu di udara, penguasa di udara, dan roh jahat. Itu musuh kita. Behind semuanya itu termasuk roh hutang. Oke. Betul kan ya? Lah, kalau misalnya ada sebuah keluarga atau misalnya seorang ayah, dia sedang bergulat masalah hutang. Bagaimana cara fight-nya? Kalau saya pribadi, saya akan belajar tentang kebenaran tentang namanya bagaimana bebas dari hutang. Banyak sekali buku mengajarkan tentang namanya bagaimana bebas dengan hutang. Cara-caranya, polanya, firman itu bicara apa, bagaimana orang itu memberi bisa diberkati, bagaimana orang menabur itu bisa menuai. Itu harus digulatkan, harus digumulkan. Saya kasih contoh real dalam hidup saya. Saya waktu di sekolah di Swedia, Pastor Mike. Saya tuh lihat seorang hamba Tuhan, gara-gara dia, saya lihat tuh saya waktu itu sangat terinspirasi sekali. Ini kenapa ya hamba Tuhan ini kalau bergerak dalam healing begitu kuat ya. Sampai kanker rontok di depan mata, kemudian cancer, kemudian orang lumpuh, ditarik, diambil tongkatnya, dilempar, disuruh jalan dan dia berjalan. Dan itu begitu dahsyat, saya bilang, wow banget. Dan saya punya calling di sana. Apa yang Pastor yang saya lakukan? Saya cuma berkata begini, bagaimana saya bisa mendapatkan karunia healing itu? Karena saya punya panggilan seorang penginjil. Penginjil butuh namanya karunia healing. Itu tidak membalikkan tangan saya tiba-tiba dapat karunia gitu, nggak begitu caranya. Terus saya belajar, diajarin, kamu harus fight untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Emas itu walaupun kau mendapatkannya di tempat yang di bawah, tidak mungkin langsung kamu mendapatkan emas, enggak. Itu pasti dibungkus dengan banyak dirt. Gitu ya. Sesuatu yang berharga itu adalah bertahun-tahun mencarinya,
tidak mungkin gampang mendapatkannya, sulit mendapatkannya, dan dibungkus dengan banyak kotoran. Dan kita harus membersihkan semua itu. Kita harus mencari emasnya itu dengan seperti kalau kau mencarinya seperti mencari harta karun, kata kitab Amsal pasal 3. Kamu akan mendapatkan namanya hikmat. Kamu akan mendapatkan namanya healing. Oh, saya cari, Pastor. Saya baca buku tentang healing semua. W. Bosworth, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, E.W. Sambah, T.L. Osborne. Saya baca semua, saya nonton videonya. Saya lihat bagaimana berjam-jam saya nonton. Jadi itu bukan sekedar Reinhard Bonnke di depan jutaan orang altar call. Saya ada satu hamba Tuhan yang sangat hari itu menjadi inspirasi. Bagaimana orang ini kalau bisa altar call, seluruh orang yang ada di dalam auditorium bisa maju semua. Saya belajar itu dari orang namanya Steve Hill. Dia sudah meninggal. Bagaimana dia bisa membawakan sebuah firman nantang orang itu bisa dalam deep dalam sebuah pekat hadirat Tuhannya mencekam sampai membuat orang itu bisa antara pintu gerbang surga dan neraka. Itu saya belajar itu saya belajar itu. Saya lihat khotbahnya Steve Hill. Kalau khotbah bawa kampak, Pastor. Ilustrasi. Nanti tiba-tiba yang paling ngeri saya pernah lihat dia khotbah, bawa apa? Bawa peti mati taruh depan. Ayo. Itu pelajaran, maksudnya saya digging itu, saya gali itu semua. Cara ngomongnya, bicaranya, tapi tanpa saya sadari urapan itu nempel. Termasuk healing. Nah, sama dengan hutang. Kalau engkau sedang bergulat masalah hutang, jangan kalau bahasa saya zaman saya dulu, jangan lenggang kangkung, jangan nyantai. Pergumulkan itu seperti Yakub kata, kok nggak berkati aku nggak tak lepas. Ngomong sama Tuhan, kalau aku nggak bebaskan aku dari hutang, aku tidak akan pernah berhenti untuk ngetuk dan mencari. Bagaimana aku bebaskan aku dari hutang? Sikap itu harus ada. Itu yang namanya fight with honor. Gitu loh. Nah, banyak orang sekarang cuma ngomong-ngomong aja, tuh punya utang Tuhan lepaskan, tapi tidak mau fight tidak itu digging, tidak cari kebenarannya, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bebas dari hutang. Bagaimana dia bisa bebas? Dengar dong ceritanya. Kok kamu bisa lepas? Ceritanya gimana? Lalu saya kemarin aja dengan waktu Pak Benny datang, dia tuh ngomong satu kata buat saya tuh jadi highlight buat saya. Kalau punya utang tuh bayar, nanti kan Tuhan akan memberkati kamu. Jangan kamu skip, bayar dulu utangmu. Nanti Tuhan akan memperhatikan kamu. Itu buat saya oke banget tuh. Banyak hari ini kan orang tidak mau bertanggung jawab dengan hutangnya. Iya. Tapi itu perkataan buat saya tuh kayak bicara sesuatu. Pada saat Tuhan berkati dengan janda dengan minyak, jangan terlalu sedikit bejanamu. Bicara apa? Kapasitas. Kalau hari itu dia menyiapkan bejananya terlalu sedikit, minyaknya yang mengalir juga sedikit. Alkitab kata, jangan terlalu sedikit. Disiapkan yang banyak. Setelah semua tutup pintunya. Kenapa tutup pintunya? Supaya orang tidak mencemooh. Setelah ditutup pintunya, minyaknya mengalir dan penuh. Alkitab berkata apa? Elisa berkata pada janda Sarfat. Ada janda apa tuh? Sunam atau apa tuh? Janda berkata, jual, hidup dari sisanya. Jual, ya ada satu kata lupa. Jual semua itu, bayar hutangmu. Ada katanya itu loh. Iya. Jadi tetap suruh bayar hutang. Bayar hutangmu, hidup dari sisanya. Lah, kenapa kita tidak belajar dari orang-orang yang bebas dari hutang itu? Kejar dong. Saya nih Pastor Mike, untuk kejar namanya bukan ngejar healing ya. Saya kejar untuk namanya kebenaran. Kejarlah engkau mencari seperti harta karun. Saya pergi Amerika, saya minta tumpangin tangan sama saya masing itu Reinhard Bonnke pernah tumpangin kepala saya. Di depan para bodyguardnya dia yang tidak mungkin gede-gede orang hitam. Gak boleh deketin dia, saya gak peduli caranya bagaimana saya bisa dapatkan tumpangin tangan. Mungkin dibilang Bapak terlalu idol. Enggak. Kamu bisa menghormati enggak sebuah karunia Tuhan? Kamu bisa menghargai enggak sebuah hartanya Tuhan? Kalau saya menghormati banget. Kamu harus ngejain seperti ngejar mas. Saya dapat tumpangan tangan. Saya ketemu E.W. Sambah tumpang tangan. E.W. Sambah dikasih orang 100 orang buta, doakan butanya 100 sembuh-sembuh kok. Itu kan enggak sesuatu yang usual, misalnya yang biasa-biasa gitu kan. Ketemu John Evans ini, kisahnya uang mengemis-ngemis dia untuk masuk dompetnya. Iya nggak pernah mendengar kan? Kenapa kita nggak belajar itunya gitu loh maksudnya? Itu sebuah kebenaran yang kamu harus berjuang with honor. Kejar itu namanya kebenaran itu. Kalau engkau mengejarnya seperti mengejar harta karun, kamu akan mendapat. Pasti dapat.
Saya ingat waktu dulu kuliah juga sama Pastor. Saya itu kan lahir dari keluarga yang sederhana lah. Tapi juga jujur kekurangan banyak hal. Suatu hari saya bilang, Tuhan saya pengen diberkati gitu. Saya pengen keluar dari sini. Tapi ada satu pertanyaan sama Tuhan tanya sama saya. Loh bener kamu mau? Loh saya bilang Tuhan bener aku pengen. Aku udah gak tahan nih. Hidupku susah terus. Bener kamu mau? Kalau kamu mau kamu harus berusaha. Sejak hari itu saya dulu khotbah Pak Petrus Agung, saya dengerin semua Pak. Saya pisahin semua, yang berkat-berkat saya pisahin, saya dengerin tiap hari. Pagi, siang, sore, bahkan tidur saya taruh Walkman saya taruh di telinga gitu, tidur saya dengerin tuh. Pagi kadang orang nggak tidur kayak orang bangun tidur, karena kan dengerin terus tuh Pak sepanjang malam. Tapi setiap hari saya dengerin terus. Nah begitu masuk itu iman muncul dari situ Pak. Fighting akhirnya kemudian ngerti, oh ini tuh jalannya kayak begini tuh. Nah begitu sudah ngerti, ternyata lebih enak. Setelah kita breakthrough, anak-anak sekarang, anak saya lebih menikmati daripada saya dulu. Karena saya dulu merasa masa kecil saya tidak enak. Sama, saya juga ngelewati. Buat saya, begitu kebenaran set you free yang kau katakan Pastor Mark di depan loh. Kebenaran itu memerdekakan. Iya. Tapi harus tahu dulu. Iya. Selama kita nggak tahu, nggak bisa. Percuma. Kan itu kata-kata ini, the truth that you know. Bahasa Inggrisnya berkata, kebenaran yang kamu ketahui itu yang akan memerdekakan. Termasuk merdeka masalah hutang, apapun lah pergulatan dalam hidupmu. Nah, pertanyaan kita nih ngejar gak sih? Mau bergulat gak sih? Atau jangan-jangan sudahlah nasib saya begini, gimana? Nah yang dibutuhkan untuk menang tadi apa Pak? Fighting spirit itu harus ada. Kedua adalah kita nih harus punya namanya tekad. Ikut Tuhan itu harus punya tekad. Ikut Tuhan itu harus punya namanya determine. Motivasi, passion. Untuk hal masalah iman segala macam. Makanya gini, Paulus berkata, aku bertahun dalam pertarungan iman dan aku mencapai garis akhir dan aku finish my race, selesai pertandingan dan aku memelihara iman. Iman itu tidak boleh gugur. Kenapa kalau saya berkata iman tidak boleh? Banyak orang Kristen hari di gereja tapi imannya gugur saja. Enggak, saya enggak gugur. Buktinya kamu tidak percaya healing lagi. Itu kan sembuhnya kan yang kanker stadium 4 itu kan pura-pura, kan belum dicek. Selalu ngomongnya nyinyir. Wah ini sembuhnya butanya memang ngomong dia butanya separuh. Jadi tidak pernah bisa percaya akan kuasa Tuhan. Jadi agnostik. Tanpa kau sadari kok Kristen percaya Tuhan, tapi kau gak percaya lagi Tuhan masih bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia tuh sudah gak percaya lagi. Hidup adalah keputusanku. Ya saya cialat tuh. Kamu hidup pakai kekuatan sendiri tuh. Iya. Yang paling butuh tekad untuk apapun yang terjadi. Harus seperti Yakub. Iya. Pokoknya aku gak mau lepaskan kau sebelum kau berkati aku. Hari ini jadi Israel kok. Siapa yang gak takut sama Israel hari ini? Iya. Bangsa besar. Dan Tuhan suka dengan orang yang fight ya. Fight. Semua orang-orang. Yakub tuh, maaf nih ya, kalau perlu ya, fight seperti Yakub. Jadi apa? Sampai pincang. Fightingnya dia tuh membuat dia sampai pincang. Tapi pincangnya dia mengubah nama. Dari penipu, tukang jegal, jadi Israel. Pangeran Allah artinya. Selalu ada harga loh Pak ya. Harga lah. Harga. Kita justru pernah dengar satu khotbah bagus. Oke lah. Ishak itu mulus. Karena bapaknya. Paling mulus. Bukan ya? Tapi jangan salah. Ishak itu adalah satu-satunya manusia yang rela dikorbankan oleh bapaknya loh. So Ishak di saat usia 30 diperkirakan kan usia Tuhan Yesus ya. Abraham sudah 100 sekian kan. 130 something lah mungkin. Sudah opa-opa. Bayangkan menangkap Ishak untuk ditalikan gak mungkin. Kecuali Ishak itu menyerahkan diri. Seperti Tuhan Yesus. Seperti domba yang keluh menyerahkan dirinya untuk dibawa ke tempat pembantian. Itu Ishak sama. Dia lewati itu. Tapi kan hidupnya mulus kan. Pokoknya semua serba enak segala macam semua sudah ada. Tapi begitu masuk Yakub itu kan sesuatu yang pergulatan besar. Pergulatan sekali. Tapi lihat nanti akhir hidupnya. Ishak ditipu sama Yakub. Betul ya? Yakub 12 rasul dia nubuat. Rasul 12 suku. 12 suku. Matanya tajam. Ishak sudah kabur secara rohani. Juga dia juga nggak ngerti yang di depannya ini siapa. Iya, sampai salah berkat loh dia tuh. Iya, padahal yang dicintai malah dikutuk. Nah. Ya beda ya, orang punya fighting perjalanan hidup. Maka saudara ya kalau kau melewati masalah dalam hidupmu sulit, berat, kadang kamu harus bersyukur. Saya pernah kemarin kan khotbah pastor.
Nanti di surga itu kau nggak kenal Yesus karena mahkotanya. Kau kenal Tuhan Yesus karena wound, scar, luka, bekas, lubang tangannya. Itu yang gak akan pernah hilang. Itu yang akan ditunjukkan kepada umat manusia. Lihat nih. Kenapa kok Tuhan Yesus di surga nanti tetap melihatkan tangannya berlubang dan kakinya berlubang. Dia mau berkata, lihat aku sudah bertarung dalam pertarungan. Dan aku menang untuk manusia. Kamu pun harus sama. Yakub juga pernah ngomong, penderitaan adalah kebanggaan. Wah mantap. Kalau kita biasa kebanggaan kita kan. Waktu ngomong sama Firaun kan. Iya. Biasa kita kebanggaannya kita mobil terkenal. Viewer saya banyak. Ya aku penderitaannya isinya cuma ada itu yang dia banggakan. Hidupnya kan berat tuh Yakub itu. Ditipu anaknya, ditipu ya si anak kekasihnya yang paling dicinta dikatakan udah mati. Anak yang istri yang paling dicintai mati di tengah jalan di Efrata. Anaknya perempuan Dina diperkosa. Wah itu Yakub tuh, tapi dia tajam. Iya saudara-saudara, jangan sampai lemah ya. Harus jadi orang-orang yang fight. Ya, fight sampai akhir. Ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Nah, Pastor saya mau tanya ini. Contoh soal Abraham nih. Kan dia fight nih juga nih. Pengen punya anak. Tapi kan dia tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang salah. Ya, menurut Pastor gimana? Menurut saya kan apakah ini fight yang kan tiba-tiba dia harusnya fight. Aku pengen punya anak. Menghalalkan segala cara. Itu kan juga bisa salah ya. Harusnya kan dia tunggu Tuhan. Tapi dia karena fightnya dia dengarkan istrinya dan kemudian dia jatuh. Nah itu gimana Pastor? Contoh gini loh. Dalam kata fight itu kan juga artinya kalau saya lihat dalam bahasa Yunani itu adalah satu artinya berjuang keras. Kedua adalah bertanding dalam atletik. Pertandingan lari. Maraton. Juga artinya fight itu juga artinya berjuang dalam medan peperangan dan konflik. Tapi juga artinya yang terakhir adalah bertahan dalam konflik atau penderitaan. Itu kata fight. Jadi fight yang terakhir itu adalah bertahan dalam konflik atau dalam penderitaan. Buat saya Abraham itu sudah nunggu terlalu lama. Dan akhirnya mungkin dia gak tahan. Itu kan artinya fight kan adalah bertahan dalam konflik. Dan atau dalam penderitaan. Mungkin Abraham sudah capek juga. Aduh ini kok gak dikasih anak. Padahal dia ngitungnya kan ukuran manusia. Padahal kan aku semakin lama semakin tua. Kalau aku semakin tua kan aku tidak akan bisa memberikan keturunan. Berpikiran manusia begitu. Tiba-tiba musuhlah usulan si Sarah. Sudahlah kawin sajalah. Dia membantu Tuhan. Tapi ingat ya, segala sesuatu yang membantu Tuhan itu ujungnya konflik. Dua anaknya Abraham dari konflik. Iya. Karena membantu Tuhan. Nah, fighting ini adalah bukan fighting yang kamu tuh menyerah seperti Abraham, bukan. Abraham tuh kehendak Tuhan ada, dia punya anak namanya Ishak. Tapi karena dia mendengarkan istrinya, dia malah membantu Tuhan. Tidak fight lagi. Dia cari yang mudah. Seperti tadi saya cerita Pastor Mike. Tuhan Yesus tuh kalau mau cari mudah gampang. Setan udah nawari kok. Seluruh dunia dan kekayaan dan kemuliaannya telah diserahkan kepada golek Adam pertama. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Kalau engkau sujud menyembah aku. Itu kan setan mau ngomong sama Tuhan Yesus berkata gini, sudahlah ngapain lu jalan salib. Sembah aku selesai. Dunia aku serahkan padamu. Coba bayangkan Pastor Mike. Kalau hari itu Tuhan Yesus nyembah setan apa yang terjadi? Ya sama aja berarti tetap di bawah setan. Di bawah setan. Dunia gak diselamatkan. Tuhan Yesus tiba-tiba jadi under setan dong. Tapi kan akhirnya Tuhan kan memilih bukan jalan yang mudah. Bukan jalan pintas, dia memilih jalan salib yang Abraham menurutku juga dia berjuang tapi lama-lama dia tidak tahan dan konflik dan penderitaan. Mungkin istrinya ngomel terus nggak tahu juga. Iya bisa juga. Itu maksudnya Pastor Mike. Jadi berjuanglah tuh ya juga artinya bertahan dalam penderitaan, dalam konflik. Berarti fight itu tidak bisa ada jalan pintas Pastor. Menurut saya kalau ikut Tuhan tuh enggak ada shortcut. Shortcut tuh gak ada. Tuhan tuh cinta proses sebenarnya. Dan manusia tuh yang paling gak tahan tuh dagingnya adalah dengan semua serba instan hari ini. Iya semua instan. Jadi dia kalau bisa skip proses. Nah itu yang seringkali Tuhan, kemarin saya datang teman. Ada satu jemaat streaming Jakarta. Dia tiap bulan datang ke Semarang. Hanya bangun jam 3 pagi, setengah 3 pagi. Naik mobil.
pergi bawa mobil sampai Semarang HTE, ibadah jam 10, selesai jam 10, makan sebentar, langsung pulang. Hanya berkata, Tuhan, aku melihat fighting spirit untuk aku kejar engkau. Dia sedang dalam keadaan berat, sulit, tapi Tuhan mau, saya percaya kamu terlihat, nanti kan tinggal membalik tangan kok Tuhan. Tapi kok kenapa Tuhan izinkan sampai beberapa bulan ini atau setahun ini, Tuhan masih dalam keadaan seperti itu. Nanti lihat, tunggu waktunya. Masih bertahankah engkau mencari Tuhan seperti itu? Pasti akan dibalik, Firaun akan datang dan mengangkat engkau. Iya. Oke. Pastor, itu juga ada, saya ingat cerita tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Iya, betul. Dia juga fight buat sembuh, ya. Nah, tapi dia melewati fight yang pengen fight, tapi dia pakai uangnya. Iya kan, pengen sembuh nih, fight kan sembuh. Lah, tapi dia dengan cara dia habiskan akhirnya uangnya untuk dia sembuh. Ini pengertian saya kok, dia padahal ketemu Tuhan, dia bisa fight dengan Tuhan, artinya hanya dengan imannya sekali dan dia bisa sembuh, Pastor. Nah, seringkali apakah ada fight yang salah seperti ini? Seringkali kita fight pakai kekuatan kita, padahal sebenarnya dengan fight bersama dengan Tuhan, itu tanda petik lebih mudah selesainya, lebih cepat selesainya daripada harus mengorbankan begitu banyak. Nah, mungkin Pastor, menurut Pastor gimana? Kalau wanita pendarahan itu kan Alkitab berkata 12 tahun dia habiskan uangnya untuk berobat di tabib kan ya. Iya. Kan dia berjuang. Dia berjuang fight untuk penyakitnya supaya dia bisa sembuh. Dan akhirnya tanda petik juga di Alkitab diceritakan bahwa akhirnya dia sudah habis-habisan. Habis semua. Artinya dia fighting sebenarnya habis-habisan. Sampai suatu kali Tuhan itu menunjukkan dia bahwa kalau kamu ketemu dengan aku sebenarnya kan bisa. Kenapa kok saya berkata begitu? Di Malaki 4 ayat 2 itu berkata bagus sekali. Di situ dikatakan dalam bahasa Inggrisnya berkata gini, but to you who fear my name, kau yang takut akan namaku, the Son of Righteousness shall arise. Ini bicara tentang Mesias. Mesias itu akan bangkit, matahari kebenaran bangkit, with healing in his wing, dengan kesembuhan yang ada di sayapnya. Jadi dalam konteks bahasa Ibrani, kata healing wings atau sayap itu artinya bahasa Ibrani adalah kanaf, yang maknanya adalah ujung tepi jubah. Saya nggak tahu kenapa wanita ini bisa berkata begini kan? Itu kan perkataannya kan berkata kalau seandainya aku pegang ujung jubahnya kan? Iya. Apakah dia ngerti prinsip firman ini? Yang bahwa kebenaranmu akan terbit seperti matahari dan terbit seperti matahari dan kamu akan disembuhkan dengan sayapnya. Kata sayap adalah ujung jubahnya. Kenapa wanita ini bisa mempunyai pikiran bahwa kalau aku pegang ujung jubahnya pasti aku sembuh? Iya. Apakah sampai gak dia mikir tentang apakah dia atau cuma yaudah dia paling deket kayaknya ujung jubahnya aja yang paling dengan kondisi dia, karena dia sudah badannya sudah gak kuat. Hari itu yang membuat dia, Tuhan berkata fightnya dia adalah pada saat dia sudah dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan, dokter sudah give up, sudah menyerah, dia tetap memutuskan untuk memegang ujung jubah Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan menghargai. Kenapa? Dia pendarahan loh, Pastor. Orang pendarahan itu tidak boleh kumpul dengan orang banyak loh. Orang pendarahan itu, orang itu harus stay di rumah. Alkitab berkata kamu tidak boleh kena bekas namanya, maaf nih mens. Ini darah loh. 12 tahun. Lemes. Sudah tidak percaya. Mungkin dia juga scrolling atau dia merangkak. Di tengah Tuhan Yesus sedang dalam kerumunan orang begitu banyak. Pertanyaan saya, mungkin dia berkata, sudahlah paling gak sembuh. Kayak orang Kristen ini. Aku datang kesembuhan nilai sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali juga gak sembuh. Buat apa? Saudara tidak pernah tahu tuh mungkin hari terakhir bahwa kamu akan sembuh kan. Saya tuh sering kali, karena kakak sembuhan nilai itu Pastor. Kadang yang gak sembuh tuh ya ada. Tapi kamu tuh tidak pernah tahu tuh harimu. Suddenly the touch of heaven-nya tuh gak tahu. Ini kan. Nah buat wanita ini mungkin dia gak pernah tahu bahwa itu harinya dia. Hari itu dia bisa memutuskan tinggal di rumah, ngapain lah, sudahlah. Paling juga Tuhan Yesus tidak akan melihat saya juga bau darah, atau orang juga akan menyingkirkan saya tidak layak ketemu orang. Hari itu Tuhan mengatakan, ibu besar iman. Itu fighting itu. Makanya Alkitab berkata apa? Fight the good fight of faith. Timotius berkata itu. Bertarunglah dalam pertarungan iman.
Gitu. Jadi iman tuh kayak pertarungan. Kamu memilih menyerah dan tidak percaya atau berkata aku tetap percaya walaupun aku tidak lihat hasil. Yang mana? Iya. Wanita ini Tuhan berkata besar imanmu, sembuh. Kenapa yang mikir cuma itu, cuma dia? Kenapa orang semua pegang jubahnya kok nggak sembuh? Kok cuma dia? Iya. Apakah orang nggak tersentuh jubahnya Yesus? Apakah orang tidak tersentuh dengan ujung jubahnya Tuhan Yesus? Menurut saya banyak orang tersentuh. Tapi kenapa satu yang sembuh? Iman. Itu yang membuat berbeda. Makanya Paulus berkata, bertarunglah dalam pertarungan iman. Dan nanti iman itu kita juga tularkan pada banyak orang. Karena dari cerita itu setelah kita baca beberapa kejadian setelah itu Pastor, kalau dibaca orang meminta untuk megang jubahnya Tuhan loh sekarang. Ya. Dia bilang aku boleh pegang enggak itu. Nah, begitu akhirnya dipegang, menjadi contoh kan. Jadi contoh buat orang lain. Jadi satu iman menular. Role model kepada orang lain untuk melakukan. Loh itu Pastor, kalau saya waktu di KKR Kesembuhan Ilahi, biasanya KKR Kesembuhan Ilahi, saya selalu akan cari orang yang pertama kali spektakuler sembuhnya. Kenapa begitu? Saya mau trigger. Iya. Begitu ada satu orang berdiri waktu saya di mama saya itu. Satu ibu tuh udah nangis selama ibadah satu. Wah ini pasti Tuhan sedang jamah dia. Dia sakit cancer itu apa namanya? Getah bening. Sudah pergi ke dokter berkata kamu harus operasi. Dokter kedua, 3, alternatif 4. Sudah berkata harus operasi, tidak ada jalan keluar. Ibu ini takut sekali. Dan saya lihat ibunya dari pakaiannya seperti orang berada ya. Iya. Tiba-tiba di tengah-tengah ibadah nangis. Terus gede ini nangis. Tiba-tiba nangis. Tiba-tiba siapa udah lari ke depan dia. Langsung dia lari ke mimbar. Begitu satu orang ini sembuh, trigger. Habis itu orang sakit kanker di kaki anak kecil, sembuh. Kanker payudara, sembuh. Kanker di ketiak, sembuh. Bilang, shock, ini kanker sembuh semua. Kalau nggak salah ada 5-6 orang di mimbar sembuh dari penyakit kanker dan tumor. Jadi iman itu menular. Iya. Makanya saudara perlu dengar iman timbul dari pendengaran. Kumpul dengan orang beriman, saudara akan beriman. Iya. Dan pemimpin itu perlu yang namanya fighting spiritnya itu harus punya fight, karena itu akan nular juga kepada rakyat jemaat, nular kepada orang yang lain ya Pastor ya. Seperti Saul kan, begitu dia takut menghadapi Goliat, seluruh rakyat takut semua. Tapi ada satu orang yang punya fighting spirit seperti Daud, siapa dia? Berani-berani dia mencemooh barisan ayah. Itu orang dalam pertarungan iman, dan dia akhirnya membuat seluruh bangsa akhirnya memuja Daud. Karena imannya Daud. Saya ingat waktu Daud juga bersama dengan triwiranya, cuma tinggal berdua, dan mereka menghadapi musuh-musuh Filistin sampai dikatakan triwiranya, satu orang triwiranya ini tangannya sudah nempel sama pedang. Dan yang luar biasa saya juga lihat dari cerita itu bahwa rakyat datang mengikuti mereka. Sebenarnya meninggalkan sudahan. Cuma tinggal berdua nih. Ditinggalkan, dan tiba-tiba setelah menang, rakyat datang hanya untuk menjarah. Jadi kalau ada pemimpin yang bisa breakthrough, menang fighting spirit yang dibawa itu, bisa menikmati itu hal kata yang penting luar biasa. Nah ini yang penting, saudara-saudara, siapapun juga jemaat atau bukan, saudara yang mendengarkan dengan baik. Dalam hidupmu pergulatan apapun, entah itu utang, uang, kemiskinan, penyakit, usaha, apapun dah, keharmonisan keluarga, sekali jebol, breakthrough, bukanya gampang. Tapi untuk masuk ke titik jebol itu butuh fighting. Dan seringkali ditinggalkan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang semua. Padahal sudah tinggal sedikit mungkin. Tapi begitu jebol, yang lain tuh ikut nikmati, bukan cuma kamu. Anak cucumu. Peperangan yang kamu menangkan, anak cucumu tidak akan perlu menghadapi. Istilahnya gitu. Tapi kalau peperangan yang kamu tidak pernah menang, ya anakmu akan menghadapi. Nah, Pastor, saya ingin tanya di khotbah itu juga, Pastor kan di ayat juga tadi ya, bagaimana sih memelihara iman sampai akhir, Pastor? Daily life-nya itu memelihara iman tuh gimana? Karena tadi ayatnya Paulus juga berkata, aku ini memelihara iman sampai akhir. Daily life-nya gimana, Pastor? My faith ya, aku menjaga imanku sampai akhir. Supaya tidak gugur imannya. Bagaimana kita menjaga imannya? Jadi gini, iman itu kan timbul dari pendengaran, Pastor. Berarti yang kamu dengarkan tuh penting sekali. Saya pernah khotbah berkata Shema, berkata bahwa dengarkanlah Tuhan Allahmu. Artinya apa? Di luar ini banyak noise, banyak suara-suara yang membuat kita menjadi
tidak lagi ada iman tapi malah jadi ketakutan. Saya kan tadi barusan dengar cerita menarik sekali. Ada teman tuh kalau sudah khotbah luar biasa, kalau sudah penginjilan hebat luar biasa, seperti orang tidak ada takutnya. Iya. Sampai suatu kali di pinggir laut di kota Semarang, dia bisa begitu ketakutan. No reason. Bu, jangan deket-deket dengan laut dulu. Jadi aneh. Padahal seorang revivalist KKR hebat, nantang-nantang orang luar biasa, orang di Jamal luar biasa, nyanyi luar biasa di depan orang-orang yang bisa begitu hebat. Tapi tiba-tiba dia bisa begitu dekat laut sebentar, baru kejadian ini. Iya. Sebelumnya nggak seperti itu, dekat laut sebenarnya bisa ketakutan. Kenapa Pastor tahu? Alasannya apa? Terlalu banyak nonton berita. Jadi informasi yang masuk itu membentuk dirimu. Jadi roh takut masuk atau roh iman. Bagaimana kita bisa memelihara iman kita? Yang masuk itu harus kamu sortir. Penting banget yang masuk itu. Jangan-jangan kamu masukkan semua yang sampah. Iya. Kita baca harus yang good report. Laporannya banyak. Laporan apa yang menakutkan. Ada orang yang tiba-tiba ngomong, wah aku ini ketakutan. Ketakutan apa? Katanya ini perang dunia ketiga sudah di depan mata. Ya kenapa pusing? Kita udah nulis kok. Iya. Armageddon akan terjadi kok. Iya. Penting ya? Artinya apa? Loh, kalau semakin kita hidup dengan perasaan, dengan apa yang kita lihat di mata, dengan apa yang kita dengarkan di telinga, dengan apa yang di sekitar kita, you get trouble. Karena kita apa? Itu diulang sampai 3-4 kali. The just shall live by faith. Orang benar itu hidup karena iman. Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu. Iya. Yang tidak engkau lihat, bukti dari sesuatu yang kau percayai. Ya kan? Artinya apa ya? Kita harus percayakan janji Tuhan bahwa ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada Tuhan yang memelihara umatnya seperti Goshen. Di tengah tulah dan badai dan segala macam, Tuhan tuh masih ada. Kenapa kamu takut? Iya. Jadi tergantung bagaimana kamu tuh mendengarkan siapa. Hukumnya orang Yahudi kan, dengarkanlah Tuhan Allahmu Israel, ulangan 4 itu. Artinya kamu banyak mendengarkan dunia. Karena firman itu seperti benih, Pastor. Benih, nah betul itu. Yang ditaburkan. Dan setan juga dikatakan dia juga menaburkan lalang kan. Benih Musuh juga, itu ya, musuh. menaburkan juga. Ketakutan. Dan tergantung dari kita yang hari-hari ini mengisi hidup kita dengan apa. Ya, kalau kita bilang dengar. aku nih kok gak bisa lepas ya, kamu tiap hari aja gak mau dengerin firman. Padahal di YouTube banyak. Dengerin aja. Ada orang yang pasar dengerin aja gak mau. Bagaimana kamu bisa tumbuh iman dan menjaga imanmu gitu loh. Ya kan? Iya, oke Pastor. Jadi daily life-nya firman Tuhan harus dibaca, didengarkan. Terus tadi kayak Pastor Mike cerita, apa yang dilakukan oleh Triwira itu akhirnya menjadikan yang lainnya jadi ikut berani kan? Ya berani. Contoh nih, Daud mengalahkan Goliat. Akhirnya kan Daud kan punya 4 pembunuh raksasa. Betul. Juga. Jadi itu kayak warisan. Karena bosnya pembunuh raksasa, anak buahnya pembunuh raksasa. Jadi kamu kumpul sama siapa juga penting. Who you associate with. Pak Hengki kumpul sama Pak Prestus Agung, kesembuhan. Saya dapat kesembuhan. Saya dapat beraninya naik mimbar. Saya dapat hikmatnya dia menyampaikan firman. Ya kan? Misalnya dari dulu saya cuma interview orang. Hari ini saya healing, saya gak takut. Pak gak sembuh apa? Pusing amat. Bukan saya yang menyembuhkan kok. Saya mikirnya gitu sekarang, sesimpel itu. Iya. Saya bukan, karena saya selalu ngomong, bukan saya yang menyembuhkan, Tuhan Yesus. Ada orang kata, Bapak kok berani? Enggak. Iya. Bukan saya yang menyembuhkan. Oke. Pastor, kita lanjut lagi. Tadi sudah memelihara iman, sekali lagi buat saudara semua, makanya jangan males ya. Dengerin firman, baca Alkitab, terus isi diri kita dengan firman, kejar firman. Nah ini untuk memelihara iman sampai akhir. Nah seringkali kan juga banyak ya Pastor, kita ngalami kesusahan-kesusahan nih dalam kehidupan kita. Sebelumnya waktu itu kita pernah bahas bagaimana kita tiap hari orang-orang itu ngalami kesusahan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Gitu loh. Nah kadang kita melihat kenyataan seringkali berbeda kan Pastor dengan perkataan dari Alkitab. Kamu hidup berkelimpahan terus. Semakin kayak sebenarnya si Isa semakin hari semakin kaya, tambah kaya dan bertambah kaya. Banyak hal seringkali di daily life kita kadang kita nggak ngalami nih Pastor. Terus? Nah gitu loh. Maksudnya
Makanya banyak orang kan kadang kecewa kan Mas itu tadi, masa sih disembuhkan, ini buktinya mati kok gitu. Berarti kok katanya diberkati ya, buktinya mana kita diberkati nih. Nah gitu loh pertanyaan. Jadi seringkali kita kan menghadapi hal-hal itu. Nah itu realita yang seringkali beda Pastor dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun mungkin kadang di ujungnya sih kita lihat, di ujungnya kadang kita lihat pasti akan jadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah seringkali kita nggak tahan nih tengah-tengahnya dengan iman. Nah itu gimana sih Pastor untuk terus mengingatkan lah istilahnya kita, atau gimana supaya. Kalau saya tuh gini, kemarin tiba-tiba setelah saya mendoakan orang yang dari Palembang sembuh kanker tulang stadium 4, dan kemudian Tuhan bicara 1 tahun kemudian dia sembuh. 1 hari setelah itu atau beberapa hari kemudian saya tiba-tiba gara-gara orang dengarkan kesaksian orang itu, dia minta tolong saya untuk doakan 1 anak. Nah ini sebenarnya ini salah satu juga inspirasi waktu itu. Dan hari itu saya datang ke rumahnya dia, saya doakan. Kalau nggak salah juga sama, ada benjolan di payudara, kemudian metafasis, kansernya pindah ke perut dan pindah ke liver kalau nggak salah. Dan keadaan sudah di kemo udah 5 kali mungkin. Udah habis ya rambutnya, tapi cewek. Dan kemudian saya tuh waktu itu sangat terinspirasi gara-gara mamanya tuh cerita, mama jemaat kita. Anak saya atau pastor berkata begini, "Mah, aku nih yakin aku sembuh." Ayo bayangin. Padahal secara manusia sebetulnya juga sudah nggak bisa. Dokter juga, menurut saya juga dokter sudah tidak bisa karena sudah kemo 6 kali, ada 5, 6. Dan kemo itu kan berat ya. Iya. Nah itu hari itu sebenarnya nggak bisa, tapi dia bisa punya fighting seperti itu. Nah pada saat dia bicara seperti itu, tiba-tiba tuh saya teringat dengan 1 ayat yang dikatakan di kitab Ibrani pasal 11. Di firman ini tuh dikatakan bahwa ada orang-orang yang fighting dalam hidupnya dan dia istilahnya seperti orang tidak menerima janji itu. Nah kita berkatakan, saya lihatkan dulu ayatnya. Dia berkata ada orang-orang yang tidak menerima, dia berkata dia tidak menerima janji itu, tapi dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di kitab Ibrani 11 ayat 13. Ayo. Firman muncul dalam iman mereka itu semua ini telah mati di dalam iman. Jadi dia mati bukan di luar iman. Mati di dalam iman sebagai orang yang tidak memperoleh janji itu. Tetapi yang hanya melihat dari jauh, melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka ini adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Artinya ada orang-orang yang sampai matinya tuh dia berkata tidak terima janji di bumi, tapi imannya memberikan kesaksian bahwa dia benar. Itu fight with honor. Saya ngomong sama maminya, ya pokoknya kita sepakat dia sembuh. Tapi seandainya tidak, dia tetap mati di dalam iman, bukan kecewa loh. Nah, dan Alkitab ngomong bagus. Kita ngomongnya bagus. Karena mereka, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu suatu tanah air surgawi. Jadi dia berkata bahwa ada tempat yang lebih baik dibandingkan dengan dunia ini. Dan kalau nanti Alkitab berkata diceritakan di Ibrani 11 ini, dia berkata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang digergaji, masuk lubang singa, dibakar hidup-hidup. Itu kan tidak terima keselamatan, istilahnya tidak terima penyelamatan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Iya. Seperti Polikarpus itu kan dibakar hidup-hidup. Dan akhirnya juga pertama tidak kebakar. Akhirnya marah tuh Kaisar Nero kalau nggak salah tuh. Gara-gara dia dibakar hidup-hidup, dia mau nyangkal Yesus tidak mau, dan akhirnya berkata, ini api tidak bisa membakar saya. Tapi ini nanti lihat kayunya akan habis. Benar kayunya yang habis dibakar, tapi badannya malah bau wangi. Saking jengkelnya Kaisar Nero apa? Tidak dibakar, ditusuk pakai pedang, mati. Tapi pertanyaannya, kok nggak ditolong? Tapi kan dia mati di dalam iman. Nah, dalam hidup kita tuh harus berkata begini dengan Tuhan. Nggak saya pesan lagi. Harus ada satu ruang tuh yang harus kita tuh berani berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego.
Seandainya tidak sekalipun, aku akan tetap tidak menyembah patung emas itu. Dalam hidup orang Kristen itu harus ada satu ruang yang kita harus berkata begitu. Seandainya tidak pun nggak dikasih kaya, tetap aku cinta Tuhan. Yang penting aku di dalam imanku, mati di dalam imanku, tidak di dalam ketidakpercayaanku. Ya, seperti tekad tadi pokoknya. Tekad, nggak peduli saya. Itu honor. Kamu bertarung tuh dengan hormat, bukan karena lihat hasil. Nanti ya. Iya. Karena kalau lihat hasil kan pasti kecewa. Misalnya begitu. Oke, Pastor. Bagaimana menyelesaikan dengan baik? Nah, ini tadi kita juga ayat itu tadi juga. Finishing well. Bagaimana orang itu dikatakan menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, Pastor. Gimana sih kita ngerasain, ya aku sudah akan menyelesaikan dengan baik. Paulus kok bisa berkata bahwa dia menyelesaikan dengan baik? Karena Paulus itu berkata begini, aku ini telah melakukan apa yang tugas yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tuhan Yesus berkata begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan perkataan bukan Paulus, Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Alkitab yang ngomong jelas menyelesaikan pekerjaan satu Paulus, kedua Tuhan Yesus. Iya. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata sudah selesai. Sudah selesai. Dan Tuhan Yesus pernah ngucap tadi, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Lah, bagaimana kau bisa ngerti menyelesaikan tugasmu kalau kamu gak ngerti kehendak Bapa dalam hidupmu? Iya. Ya kan? Loh Pak, semua jadi pendeta. Enggak, kalau kau jadi bendahara, jadilah bendahara. Kau jadi pengusaha yang kaya raya diberkati Tuhan untuk Injil kerajaan. Untuk Injil itu supaya diberitakan advance, for the kingdom advance, untuk kemajuan kerajaan surga, kerjakan bagianmu. Yang penting lakukan bagianmu, tidak perlu menjadi seperti orang lain. Misalnya panggilan saya di penginjil, healing, KKR, doakan. Sudah aku kerjakan bagian saya. Iya. Misalnya gitu. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan tugas kita? Kamu satu harus ngerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dua, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, kan selesai pasti. Memang dalam perjalanannya kamu harus fight, perjuangan. Tadi saya mengucap lupa Pastor. Setan itu tidak tertarik kepada pribadinya. Kalau menghancurkan Pastor Mike itu bukan pribadinya. Tapi setan lebih lihat apa? Destiny behind you. Destiny di belakangmu. Yusuf itu dibunuh bukan Yusufnya. Tapi apa? Ini orang suatu kali akan kasih makan orang Israel. Ini suatu kali seluruh bangsa akan kelaparan dan dia akan kasih makan. Jadi harus bunuh Yusufnya. Kenapa Tuhan Yesus diburu dan sampai anak di bawah 2 tahun dibunuh semua? Karena ini pribadi Tuhan Yesus akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang setan lihat adalah destiny belakangnya. Kenapa Esther diburu mau dibunuh? Karena Esther adalah orang yang suatu kali kalau naik jadi ratu, dia akan menyelamatkan satu bangsa. Itu saja. Jadi setan itu kejar destiny di belakangnya. Iya Pastor. Berarti apa sih penghalang orang terbesar yang menghalangi destiny kita? Yang membuat sampai nggak sampai? Sebetulnya diri sendiri. Sebetulnya setan itu tidak bisa setan itu tidak bisa menghentikan kita. Kenapa? Karena Alkitab ngomong dengan jelas, Yesaya 54 ayat 17, there is no weapon that's formed against you shall prosper. Tidak ada senjata musuh apapun yang bisa menyerang kamu dan bisa mengalahkan dan berhasil. Janji itu. Jadi artinya setan tuh hanya tidak bisa istilahnya menghentikan destiny itu, seharusnya tidak bisa. Memang nanti dia pakai trik-trik segala macam, umpan segala macam untuk menghentikan destiny kita. Tapi sebetulnya yang paling membuat kita tidak bisa selesai adalah diri kita sendiri. Apanya itu Pastor? Binatang buas dalam diri kita. Kelemahan kita. Keengganan kita. Tidak mau lagi. Karena Tuhan terikat dengan free will. Sudahlah, aku malas lah. Capek saya. Hidup seperti ini terus. Sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh, cinta Tuhan, bayar perpuluhan dan segala macam. Hidup saya kok pas terus. Akhirnya kembali kepada siapa? Dirimu sendiri. Setan hanya berjuang untuk menghentikan kau. Tapi yang akhirnya membuat kau berhenti siapa? Dirimu sendiri. Makanya kenapa daging itu harus disalib. Pikul salib sangkal diri itu harus itu. Supaya kita bisa menyelesaikan panggilan kita. Pastor, kapan kita menyerah? Gini, kalau tadi sudah fighting terus nih. Tapi kapan kita menyerah? Ini saya coba mau beberapa pertanyaan. Misalnya contoh Musa misalnya. Musa waktu dia mau masuk tanah Kanaan kan Tuhan bilang gak boleh.
Ya kan, nggak boleh karena sudah melakukan pelanggaran yang Tuhan berkata kamu nggak boleh. Dan akhirnya Musa itu terus berdoa kan, Pastor. Oh tolong lagi, saya nggak tahu seperti apa doanya, tapi akhirnya Tuhan berkata, cukup ya, udah stop. Kamu akan mati di sini, kamu naik dah ke atas gunung dan lihat tanah Kanaan. Tapi cuma sampai situ aja. Pokoknya enggak, gitu lah. Juga ada waktu Daud juga, waktu dia minta. Dia fight dengan anaknya, untuk anaknya dia juga akhirnya Tuhan berkata juga tidak juga. Nah kapan sih sebenarnya ada waktu-waktu kita menyerah? Mungkin juga nih keluarga di HTE misalnya ya, ada yang pengen punya anak misalnya, tapi sekarang umurnya sudah cukup agak sulit misalnya untuk punya anak. Apakah itu bertanda menyerah atau you have to keep fighting pokoknya? Gimana Pastor? Maksudnya kapan sih kita tahu ini? Apakah aku harus nyerah ya gitu loh. Misalnya kayak itu tadi ya, contoh ya pengen punya anak misalnya gitu. Tapi sudah umur misalnya sudah ya 50 atau apakah itu tanda bahwa ya sudah lu nyerah gitu loh. Ya, tapi Abraham kasih umur 100. Karena kita pikir Sarah juga umur 90. Terus kan gitu kan, gitu Pastor. Atau kan memang ya sudah gitu loh. Ya nyerah kayak tadi si Daud misalnya ya sudahlah gitu loh. Atau Musa ya. Kalau Daud tuh akhirnya menyerah gara-gara dia ngerti bahwa anak itu pasti mati. Dia tahu kehendak Tuhan bahwa anak itu mati. Kenapa anak itu mati? Karena itu anak hasil dosa. Iya, iya. Dan akhirnya begitu dia anaknya mati, dia langsung berhenti dari puasanya. Dia berurap, dia mandi. Terus tanya kenapa? Ya kan aku seandainya Tuhan itu mau mendengarkan doaku. Artinya Daud ngerti bahwa anak itu pasti mati. Iya. Jadi dalam hidup kita itu menyerah itu lebih kepada kalau kamu ngerti itu bahwa kehendak Tuhan, bahwa kamu harus berhenti, ya berhenti. Contohnya pada saat Abraham mau membunuh Ishak. Dia kan suruh berhenti, stop, tidak boleh kamu kerjakan lagi. Nah, dalam hidup kita kapan kita harus menyerah? Pada saat Tuhan ya, istilahnya kita ngerti bahwa Tuhan kita suruh kita berhenti. Nanti, kalau Tuhan suruh kita berhenti ya kamu harus berhenti. Itu artinya menyerah. Bukan berarti kamu tuh give up dengan keadaan, Pastor. Ya bukan karena keadaanmu. Padahal mungkin juga Tuhan sengaja biarkan kamu sampai keadaanmu tidak bisa punya anak. Seperti Abraham memang sengaja. Tuhan tuh sengaja membuat Abraham tidak bisa punya anak supaya Tuhan tidak mau dibantu gara-gara peristiwa Hagar. Makanya dibuat sampai tua, sampai Alkitab kata tuh sampai mati misalnya. Abraham itu sudah tidak mati bisa memberikan benih lagi. Disitulah Tuhan mau berkata kok El Shaddai. Nah, menyerah kita tuh apa? Ya Tuhan tuh sangat piawai. Setelah saya berkali-kali saya ucapkan, Tuhan tuh sangat piawai membawa kita pada batas kekuatanmu. Kalau sudah sampai ujung batas Tuhan nggak sanggup. At the end of your rope, di ujung batas tali kekuatanmu, di situ dia bekerja. Nah, menyerah itu menyerahnya di situ maksudnya, bukan menyerah karena kamu sudah kepahitan, malas, jengkel, nggak dijawab doanya dan bukan atau enggak menyerah sudah tidak percaya lagi. Akan janjinya sudahlah, nggak usah janji-janji Tuhan lah. Nah itu salah malahan. Nah misalnya tadi saya kasih contoh tadi Pastor, misalnya pengen punya anak nih Pastor, dan kemudian umur sudah sepertinya ya sudah nggak masuk lagi. Indikasi apakah fight atau enggak itu Pastor? Ya kalau ngerti itu bukan kehendak Tuhan bahwa dia tidak disuruh berhenti, ya saya tetap fight. Pokoknya fight terus ya. Tetap percaya, fightnya aku lebih ke arah manusia. Aku tetap berkata aku percaya. Abraham dikasih umur tua, punya anak. Elizabeth umur tua, punya anak. Elizabeth, kemudian siapa? Hana. Di usia tua juga. Alkitab ada banyak contoh kok. Di saat mereka tidak bisa punya anak dan Tuhan memberi anak kok. Kan begitu. Jadi fight kita itu bukan fight untuk kita menyerah karena kita menyerah keadaan, tapi fight adalah fight kita bahwa tetap percaya walaupun tidak melihat hasil. Lebih ke sana. Oke. Iya Pastor, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa ajukan kepada Pastor. Terakhir nih, bagaimana kita tahu sampai ke destiny kita tadi? Poinnya apa sih? Bisa menutup destiny kita dengan luar biasa. Ya sampai Tuhan ngomong hambaku yang setia. Good and faithful servant. Sampai itu terucap dari mulut Tuhan sendiri bahwa kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Kita tidak bisa mengatakan kalau Tuhannya udah gini-gini, enggak. Seringkali Tuhan akan, ya dia akan bicara pribadi. Sudah selesai. Kayak misalnya Pak Musa, kamu udah selesai. Udah serahkan kepada Yosua.
Ya kan? Jadi tunggu sampai kapan ya? Sampai Tuhan bicara dalam hidupmu berkata bahwa tugasmu sudah selesai. Di situ kamu menyelesaikan destiny. Oke, Pastor. Saya rasa sudah hampir 1 jam ini kita berbicara soal fight with honor. Dengan hormat. Bertarung dengan kuat sampai akhir. Pastor, ada pesan sesuatu mungkin yang sederhana. Ya, saya mau pesan buat tentang, saya ingat satu lupa tentang Tamar, Pastor. Mungkin juga bisa jadi pesan buat. Tamar itu adalah bangsa Kanaan. Walaupun Alkitab tidak menulis, saya tapi cari referensi, lihat dalam segala macam referensi. Tamar itu adalah orang Kanaan. Dan Tamar itu adalah istrinya Er, kemudian Er mati karena jahat di mata Tuhan dibunuh, kemudian diberikan kepada Onan adiknya, dan adiknya juga jahat di mata Tuhan dibunuh. Dan kemudian Tamar itu mempunyai sebuah eagerly, mempunyai kesungguhan di hati berkata bahwa aku ini harus mendapatkan benihnya Yehuda. Karena ini bangsa, ini saya harus lihat indikasi ini bangsa luar. Karena kalau sama zaman kita kan gak relate ya. Iya. Ini bangsa luar di luar Yahudi yang ingin masuk dalam daftar bangsa umat milihan Tuhan. Iya. Nah, si Tamar ini mempunyai sebuah perjuangan yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya dia bisa bahkan merendahkan dirinya jadi seorang pelacur. Hanya untuk mendapatkan sebuah janji Tuhan bahwa namanya akan masuk di dalam daftar daripada bangsa Israel. Iya. Nanti di kitab Matius 1 ayat 3 berkata bahwa Yehuda itu mempunyai anak bernama Peres dan Zerah dari istrinya Tamar. Itu masuk loh. Jarang disebutkan wanita ditulis itu di Alkitab. Apalagi kalau patriark. Yang disebutkan banyak kan laki, tapi disebut wanita. Artinya apa? Ini orang hebat. Dia betul-betul pejuang of honor. Sampai rela merendahkan dirinya. Kalau bahasanya hamba Tuhan itu mungkin juga Er itu bersikapnya keji, abusive sama si Tamar, kita nggak tahu. Onan itu sikapnya juga karena dia tidak mau memberikan keturunan pada dia. Jadi ini orang sebenarnya ngelewati banyak hal yang berdarah-darah menurut saya, si Tamar nih. Tapi karena obsesinya bagaimana dia mau sesuatu yang ilahi, bahwa aku nih harus masuk namaku dalam daftarnya dalam keluarga Yehuda. Karena Yehuda itu sudah jadi penguasa, pemimpin, dia pegang tongkat. Di situ Tuhan menghormati. Untuk sesuatu yang ilahi, saudara harus memperjuangkan. Satu kata Pastor, sebelum saya tutup. Behind the glory, there is a story. Di balik semua kemuliaan, behind the glory, there is a story. Jadi, ya banyak ceritanya. Kemuliaan itu di belakangnya itu story-nya banyak. Pergulatannya banyak. Berdarah-darahnya banyak. Oh, ditikam lah, dikhianati lah, ya bangun lagi lah. Saya dikhianati Pastor, ya bangun lagi lah. Pejuang kehormatan. Suruh ngampuni lagi lah 40 kali 70 kali 7 tadi loh. 490 kali. Iya. Jadi ya pesan saya adalah behind the glory there is a story. Selalu ada cerita di belakangnya kemuliaan itu. Oke, Pastor. Pastor, kita mau berdoa buat jemaat mungkin yang hari ini lagi lemah. Pasti ada juga yang sedang menghadapi pergumulan dan mungkin sekarang juga imannya sedang lemah. Dan kita berharap tentu dengan mendengarkan podcast hari ini tetap fight, tetap kuat spirit. Apapun semua harus tetap dihadapi, tekad kuat untuk menghadapi segala sesuatunya karena sebentar lagi akan selesai kok. Suddenly, ya tadi Pastor. Biasanya itu kalau mau dapat janji itu sebenarnya sudah di ujung. Iya, seringkali banyak orang berhenti ya Pastor. Berhenti di ujung. Nah, mari kita berdoa, Pastor bisa berdoa buat jemaat supaya bisa tetap kuat nih, fight terus sampai janji Tuhan jadi dalam kehidupan. Yuk kita berdoa. Bapak Surga, berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah, yang sedang melihat podcast hari ini. Kami percaya Tuhan berikan mereka fighting spirit. Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan spirit yang sama yang dimiliki oleh Yakub, yang berjuang untuk mendapatkan sebuah janji Tuhan menjadi pangeran Allah atau menjadi Israel. Berdoa di dalam nama Yesus, berikan fighting spirit untuk sebuah pergumulan terhadap utang. Berdoa di dalam nama Yesus sampai utang mereka lunas dan terbayar semua. Bagaimana caranya tidak tahu, tapi mereka akan tetap fight, berjuang bagaimana Tuhan dengan mendapatkan kebenaran yang dari Tuhan, dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Mereka sedang berjuang dengan penyakit yang ada di hidup mereka. Mereka tetap berkata oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Mereka berjuang dengan
keluarga mereka yang sedang dalam keretakan, sedang ketidakharmonisan. Mereka akan tetap berjuang bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang melihat sebuah keharmonisan, sebuah rumah tangga. As for me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pergulatan dari setiap jemaat yang ada, yang streaming dimanapun mereka berada, yang di luar dimanapun hamba berdoa Tuhan, siapapun juga yang hari ini melihat dan mendengarkannya, hamba berdoa diberikan namanya the spirit of breakthrough. Tidak ada breakthrough dalam hidupnya seperti Tamar kecuali dia melewati masa-masa gelap, masa-masa sulit, karena dia akan mengandung Peres, yang Peres artinya adalah breakthrough. Hamba berdoa biar breakthrough terjadi, penjebolan terjadi, dan dia akan melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Hengki, terima kasih buat sharing yang luar biasa. Saudara semuanya, kita sudah dengarkan bersama-sama Fight sampai akhir. Dan minggu depan tentu akan ada topik lagi, ada khotbah lagi yang lain yang kita bahas bersama-sama lebih dalam lagi, supaya kita semakin kenal, semakin ngerti akan setiap firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. God bless you.